saya akan lanjutkan ke fase intraoperatif. Di sini goalsnya adalah untuk memastikan kenyamanan pasien dan homeostasis dari fungsi fisiologis pasien dengan teknik yang sesuai. Akan saya bagi menjadi 4 subbab: anestesi lokal, sedasi, anestesi regional, dan anestesi general. Isi dari PowerPoint ini masih saya ambil dari buku Understanding Anesthesiology edisi pertama dari McMaster University. Anestesi lokal, di mana di sini dilakukan infiltrasi dari agen anestesi di daerah operasi yang biasa dilakukan oleh dokter bedah sendiri. Anestesi ini sesuai dengan teknik operasi non-invasif seperti operasi mulut, biopsi payudara, dan untuk jenis anestesi ini bisa dilakukan dengan setting tanpa monitor atau bisa juga dilakukan dengan monitor. Namun, jenis anestesi ini tidak adekuat untuk operasi invasif. Anestesi ini bisa diberikan sebagai anestesi tambahan pada manajemen nyeri operasi. Penting pada jenis anestesi ini yaitu hati-hati agar tidak masuk ke pembuluh darah dan agar tidak melebihi dosis maksimal yang dapat ditolerir. Yang kedua adalah sedasi. Sedasi yaitu pemberian agen sedasi dengan tujuan pasien tenang, rileks, dan pernafasan spontan normal. Nanti ada dibagi menjadi light sedation, moderate sedation, dan deep sedation. Dilihat dari respon verbalnya, fungsi kognitifnya, patensi dari jalan nafasnya, fungsi respiratori, dan fungsi kardiovaskularnya. Lalu ada anestesi regional. Di sini dilakukan blokade suplai saraf ke daerah operasi, dapat dilakukan dengan melakukan blok saraf perifer atau lakukan spinal atau epidural block. Di sini jenis ini memiliki resiko keracunan agen anestesi dan neuropraksis atau cedera dari saraf. Terdapat beberapa jenis, beberapa diantaranya adalah epidural, spinal, intravenous regional, juga ada brachial plexus block. Lalu yang terakhir adalah anestesi general, di mana tujuannya adalah mengintroduce atau membuat ketidaksadaran reversible yang diinduksi oleh obat. Bisa menggunakan agen yang dimasukkan lewat pembuluh darah atau dilakukan menggunakan inhalasi. Dapat digunakan sendirian atau dengan kombinasi dari anestesi lokal atau regional. Dengan tujuan di sini adalah 4A dari anestesi, yaitu yang pertama adalah lack of awareness, amnesia, analgesia, dan akinesia. Lack of awareness, jadi pasien tidak sadar. Amnesia, pasien lupa selama operasi. Analgesia, pasien tidak merasakan sakit. Dan akinesia, pasien tidak dapat bergerak. Ini adalah contoh obat yang inhalasi yaitu sevofluran, dan obat yang diberikan secara IV itu propofol. Nah, pada pasien dilakukan proses induksi yang tujuannya membuat pasien tidak sadar secara cepat, nyaman, namun mempertahankan kestabilan hemodinamik. Bertujuannya juga untuk merelaksasi otot dan untuk memfasilitasi intubasi endotrakeal. Dapat dilakukan dengan inhalasi konsentrasi gas dan dengan memberikan agen intravena. Contohnya adalah propofol, tiopental, ketamin, atau etomidate. Yang diikuti adalah pemberian obat pelemas otot. Contohnya adalah rocuronium. Di sini dilakukan rapid sequence induction. Yang pertama adalah persiapan alat dan bahan serta suction. Yang kedua dilakukan preoksigenasi pasien dengan 100% oksigen selama 3-5 menit. Kenapa dilakukan preoksigenasi pasien dengan oksigen 100%? Jadi pada pasien dilakukan preoksigenasi ini adalah untuk melakukan denitrogenisasi dari functional residual capacity dari pasien. Jadi tujuannya adalah untuk agar kapasitas udara yang ada di dalam paru-paru pasien itu masih mencukupi selama masa apneu yang akan diintroduce ketika pasien akan diintubasi. Tentunya intubasi sendiri tidak dilakukan lama-lama, maksimal 2 menit saja. Apabila lebih dari 2 menit, maka harus dilakukan preoksigenasi lagi selama 3-5 menit untuk mengembalikan oksigen dan dilakukan denitrogenisasi dari functional residual capacity lagi. Lalu dilakukan manuver Selig, yaitu melakukan penekanan di cricoidnya. Jadi di sini tujuan melakukan penekanan di cricoid ini adalah untuk memberikan kompresi secara pasif dari esofagus. Tujuannya adalah untuk
menghentikan apabila adanya aspirasi pasif dari isi lambung yang dapat berakibat pneumonia aspirasi atau pneumonitis. Lalu dilanjutkan pemberian agen induksi dan pelemas otot, dan dilakukan intubasi, inflasi dari cuff, dan verifikasi letak dan kedalaman dari selang. Lalu juga ada fase maintenance. Setelah tadi diinduksi, dilakukan maintenance. Di sini keadaan 4A tersebut dipertahankan dengan penggunaan agen inhalan, opioid, dan NDMR. Lalu juga dilakukan monitoring ketat terhadap ABC. Nah, setelah selesai semua operasi, setelah selesai maintenance, pada akhir operasi, pasien akan masuk ke fase emergence. Di sini pasien akan kembali sadar. Idealnya, pasien akan cukup sadar untuk mengikuti perintah dan mampu bernafas sendiri secara adekuat. Fase ini bervariasi tergantung dari teknik anestesi yang digunakan. Pada fase ini adanya spontaneous and active reversal. Jadi pada pasien kan diberikan obat-obatan anestesi. Namun obat-obat anestesi itu kebanyakan mengandalkan metabolisme dan ekskresi normal untuk mengeluarkan obat-obat tersebut dari tubuh, kecuali obat pelemas otot. Nah, pelemas otot ini diberikan reversalnya, diberikan aktif reversal obat-obatan untuk membalikkan pelemas otot ini. Untuk obat ini diberikan antikolinesterase seperti edrofonium, neostigmin, dan pyridostigmin. Diberikan antikolinesterase ini tujuannya, jadi obat anestesi ini kan bertujuannya untuk memblok ACH, reseptor ACH di neuromuscular junction dan juga di neurotransmitter. Nah, diberikan antikolinesterase ini adalah untuk meningkatkan ACH yang bersirkulasi di junction tersebut, sehingga akan menggantikan agen-agen anestesi yang berada di reseptor ACH possinaptik, sehingga harapannya bisa perlahan kembali normal. Di sini juga diberikan antikolinergik, contohnya atropin. Kenapa diberikan antikolinergik? Pada pasien, antikolinesterase ini menyebabkan selain dia menstimulasi reseptor ACH, dia juga menstimulasi reseptor muskarinik. Tentunya setelah stimulasi reseptor muskarinik ini akan terjadi peningkatan dari tonus parasimpatis yang bisa menyebabkan heart block, bisa menyebabkan bradikardi, bisa menyebabkan konstriksi pupil. Jadi diberikan antikolinergik, contohnya atropin, untuk meng-counter hal tersebut. Ya, sekian. Akan saya lanjutkan ke fase post-operatif.